Halo, saya Lailatul Fijriyah ingin menjelaskan tentang perkembangan manusia dalam Al-Quran dan hadis. Perkembangan merupakan suatu proses yang meliputi pertumbuhan mulai dari tahap pembuahan hingga akhir kehidupan. Walaupun dalam penggunaannya istilah perkembangan dan pertumbuhan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Tetapi perlu ditegaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua kesatuan yang dapat dipisahkan satu sama lain. Tapi pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Karena hal ini pertumbuhan dikaitkan dengan perubahan kuantitatif, khususnya peningkatan ukuran dan struktur fisik. Pada saat yang sama, pertumbuhan dikaitkan dengan perubahan baik kualitas maupun kuantitas. Dalam perspektif Islam, pembangunan manusia harus dilihat sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan. Artinya, setiap perkembangan baik fisik, mental, sosial, maupun emosional tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat. Kemudian ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mewakili tahap perkembangan manusia yang tidak hanya mengacu pada perkembangan mental, tetapi juga perkembangan fisik. Salah satunya itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6. Perkembangan manusia ditinjau dari segi etimologinya berarti semakin sempurna kepribadiannya maupun pemikiran dan pengetahuannya. Secara terminologi, perkembangan dapat dipahami sebagai perubahan yang bertahap dan berkesinambungan yang terjadi pada seseorang sejak lahir hingga meninggal. Kemudian perkembangan juga dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme terhadap tingkat kematangan atau kematangannya terjadi secara sistematis atau saling ketergantungan. Perkenalkan, nama saya Naihan Mumtaz Ali. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan terkait perkembangan fisik manusia pada materi kedua. Baiklah teman-teman, perkembangan seorang manusia, perihal perkembangan secara etimologi dapat berarti menjadi bertambah sempurna, baik pribadi, pikiran, dan pengetahuan seseorang. Sedangkan secara terminologi, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Nah, adapun bentuk dari tahap-tahap proses kejadian seorang manusia dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, proses kejadian manusia pertama, yakni Nabi Adam. Dalam kitab suci Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwasanya Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah yang kering, yang kemudian dibentuk dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah bentuk dengan sempurna, kemudian Tuhan meniupkan ruh ke dalamnya, maka dia menjadi hidup, menjadi seorang manusia. Yang kedua adalah proses kejadian manusia kedua, yakni Siti Hawa. Segala bentuk yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan seumur hidup, ataupun istri. Nah, yang ketiga adalah proses kejadian manusia, yakni adalah semua keturunan Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran sendiri, proses kejadian manusia secara biologis telah dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Nabi Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dalam proses ini, di samping dapat ditinjau menurut Al-Quran dan Al-Hadis, dapat pula ditinjau secara medis. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dengan saripati berasal dari tanah sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein. Sari-sari makanan yang kita makan semua hidup dan bersumber dari tanah, yang kemudian diubah melalui proses metabolisme,
yang ada di dalam tubuh yang selanjutnya akan menghasilkan hormon yakni sperma yang kemudian hasil dari perkawinan tersebut maka terjadilah pembauran antara sel sperma dan sel ovum di dalam rahim. Kemudian berproses hingga terbentuk manusia. Selanjutnya ada tahap perkembangan fisik manusia menurut Al-Quran. Yang pertama adalah sabiyun. Sabiyun atau ayunan, bentuk penggunaan kata sabi terdapat pada ayat Al-Quran untuk menunjuk pada makna anak-anak. Ini terdapat di dalam Quran Surat Maryam ayat 12. Yang kedua adalah tifil. Secara bahasa, mempunyai beberapa arti. Rahusya wa na'ima, yakni berarti lunak dan lembut. Yang ketiga adalah walad. Dalam bentuk ketujuh adalah maulud, yang artinya yang dilahirkan atau anak, yang mana terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang keempat adalah fata. Fata ini bermakna pemuda. Arti itu kemudian pindah ke arti budak. Perpindahan arti itu karena seorang budak, kendati pun sudah besar dan tua, tetap dipandang sebagai anak kecil sebab ia tidak memiliki kebebasan. Yang kelima adalah kahilun, yang berarti pemuda, yang dijelaskan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yakni di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 46. Yang keenam adalah syaih. Syaih ini memiliki arti usia lanjut yang dimana di dalam Al-Quran telah mengulang kata ini sebanyak 3 kali, yakni di Quran Surat Yusuf ayat 78, serta sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai. Tahap usia lanjut adalah tahap yang dimana terjadi penuaan dan penurunan, yang penurunannya lebih jelas dan lebih dapat diperhatikan daripada tahap usia baya. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Nah, pada manusia, penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, syaraf, serta jaringan tubuh yang lain. Dengan kemampuan regeneratif yang terbatas, mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit, sindroma, dan kesakitan dibanding orang dewasa lainnya. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini merupakan bagian dari fase perkembangan karakteristik manusia yang penting untuk dipelajari. Perkembangan kognitif juga sering disebut dengan perkembangan intelektual atau intelijensi. Perkembangan kognitif manusia adalah proses psikologis yang melibatkan proses memperoleh pengetahuan, menyusun dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan lain seperti berpikir, mengingat, memahami, mengamati, menganalisis, dan memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungan. Teori pijat didapat melalui pengamatan yang mendalam terhadap perilaku manusia. Perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan berpikir atau intelektual, seperti juga kemampuan fisik. Banyak ulama Islam membagi perkembangan kognitif berdasarkan 4 periode. Yang pertama periode perkembangan, yang kedua periode pencapaian kematangan, yang ketiga periode tengah baya, dan yang terakhir periode lanjut usia. Lalu selanjutnya perkembangan nilai-nilai moral dan agama. Yang dimaksud pendidikan moral itu adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak tabiat yang harus dimiliki seorang anak dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula hingga ia menjadi seorang mukallaf. Perkembangan akhlak juga adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki akhlak, tetapi dalam dirinya terdapat potensi akhlak yang siap untuk dikembangkan. Nah, oleh karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, anak akan belajar memahami tentang perilaku mana yang baik
yang boleh dikerjakan dan mana yang buruk yang tidak boleh dikerjakan. Moral atau akhlak merupakan persoalan yang tidak diragukan lagi, karena merupakan salah satu buah iman yang kuat dan pertumbuhan sikap keberagamaan seseorang yang benar. Jika seorang anak tumbuh dan berkembang pada landasan iman kepada Allah dan dididik untuk selalu beriman dan meminta pertolongan serta berserah diri kepada Allah, maka ia akan memiliki kemampuan dan bekal pengetahuan di dalam hatinya. Kebiasaan mengingat Allah yang telah dihayati dalam dirinya, serta introspeksi diri telah menguasai seluruh pikiran dan perasaan, dan telah memisahkan anak dari sifat-sifat jelek, kebiasaan-kebiasaan dosa, serta tradisi jahiliyah yang rusak.